Terima kasih sudah mampir, meluangkan waktu ke channel ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya jika siapkan wedang dan kopinya dulu, biar lebih semangat menontonnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya jika klik tombol subscribe-nya dulu dan like video ini jika kalian suka dengan videonya. Kalau sudah, mari kita mulai menonton videonya. Terkadang, hal-hal paling aneh justru terjadi tepat di depan mata kita. Namun karena terlihat biasa, kita seringkali melewatkannya. Dalam rekaman ini, terlihat seorang wanita sedang duduk di sebuah bangku, sementara seorang pria di dekatnya sibuk berbicara melalui telepon. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Pada awalnya, pria tersebut tampak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Namun dalam sekejap, tanpa peringatan, wanita yang duduk di bangku itu tiba-tiba menghilang. Peristiwa tersebut begitu singkat, sehingga mudah untuk terlewatkan. Tetapi ketika disadari, kejadian itu menjadi sangat sulit untuk dijelaskan. Apakah ini hanya ilusi visual yang tertangkap kamera, atau sesuatu yang benar-benar berada di luar pemahaman kita? No hay luz, está bien oscuro, ¿qué es eso? Ay Dios, hay alguien en la barda. No manches, vámonos, vámonos. Madre mía, suéltame. Beberapa bulan lalu, seorang wanita bernama Rosana membeli sebuah apartemen tua di Prancis dan pindah bersama kedua anaknya yang masih kecil, serta kucing peliharaannya yang telah berusia 13 tahun. Namun tidak lama setelah mereka menempati apartemen tersebut, hal-hal aneh mulai terjadi. Kucing Rosana menunjukkan perilaku yang sangat tidak biasa. Hewan itu mendesis pelan, bersikap agresif, dan seolah-olah bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Menurut Rosana, kucingnya tidak pernah bertingkah seperti itu sebelumnya. Seiring waktu, situasi semakin memburuk. Suatu malam, saat anak-anaknya sedang berada di rumah ayah mereka, Rosana sendirian di apartemen. Di tengah keheningan malam, ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. C'est pas possible, ça marche pas. Ça va. Ia mendengar suara putrinya memanggilnya dari kamar bermain. Suara itu berulang kali memanggil mama. Namun yang paling mengganggu, suara tersebut terdengar berasal dari sebuah radio tua, yang bahkan tidak memiliki baterai. Kejadian itu membuat Rosana ketakutan dan mulai mencari bantuan. Ia membagikan pengalamannya secara online, dan bahkan meminta pertolongan dari seorang pendeta setempat. Namun alih-alih membaik, situasi justru semakin intens. Dalam salah satu kejadian berikutnya, kepala sebuah manekin rias yang telah lama ia miliki tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Arrête. Benda itu tampak berputar perlahan,
seolah mengikuti pergerakan Rosana di dalam ruangan. Merasa tidak lagi aman, Sana memutuskan untuk menjauhkan anaknya dari apartemen tersebut. Ia mulai tinggal sendirian dan bahkan memilih tidur di ruang tamu karena rasa takut yang terus menghantui. Suatu malam, ia kembali mendengar kucingnya menggeram pelan ke arah lorong di luar ruangan. Apa yang terjadi setelah itu menjadi titik puncak dari seluruh kejadian. Loli. Lolis. Bismillah. Loli. Rosana mengaku mengalami kondisi fisik yang memburuk. Secara tiba-tiba, ia merasa sangat lemah dan sakit, hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apartemen tersebut. Saat ini Rosana tinggal di sebuah hotel bersama kucingnya. Sambil berusaha mengumpulkan biaya untuk pindah ke tempat lain, ia juga dikabarkan tengah menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menjual apartemen tersebut. Sepasang suami istri tengah bersiap keluar. Pada suatu malam, suasana di dalam mobil terasa ringan. Mereka berbincang santai, tertawa tanpa menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang menanti di depan. Di tengah perjalanan, kamera menangkap sosok yang tampak seperti seseorang berdiri di tengah jalan, namun pengemudi tidak menyadarinya dan terus melaju hingga akhirnya menabrak sesuatu. Mereka segera menghentikan kendaraan dan turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Saat melihat ke bawah mobil, sesuatu yang janggal terlihat. Sebuah wajah aneh menatap ke arah mereka dari bawah. Dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, dalam kepercayaan di Jepang, terdapat makhluk supranatural yang dikenal sebagai yokai. Banyak yang meyakini bahwa kejadian seperti ini merupakan momen langka ketika dunia manusia bersinggungan langsung dengan entitas dari dunia lain. Seorang wanita bernama Jan membagikan pengalaman menyeramkan yang ia alami di rumah keluarganya di Norwegia. Kejadian tersebut bermula saat Jan turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil beberapa peralatan milik saudara laki-lakinya. Namun suasana di tempat itu terasa berbeda dari biasanya. Ia mulai merasakan kegelisahan tanpa alasan yang jelas. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Jen memutuskan untuk menyalakan kamera ponselnya sambil menyelidiki. Tidak lama kemudian, ia mendengar suara jeritan aneh yang tampaknya berasal dari suatu sudut di ruang bawah tanah. Resan ska inte varit till bror min från det jag fixade på en bil. Så... Kaffan. Hallå? Oh my god. Oh my god, oh my god. Kom av. Jeg sverker det er bare mannen der. Jeg skjønner. Så bare spiller. Som er jævlig creepy. Hallo? Det er ingen der. It's not people in here. Det er ikke folk. Hallo?
sekali. Halo? Liksom... Okej, jag måste ha varit hem. Saat ia mencoba menjauh, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Momen itu sempat terekam kamera. Dalam rekaman tersebut, Yen beberapa kali melewati sebuah cermin yang berada di lorong. Pada pantulan pertama, tidak terlihat apapun yang mencurigakan. Namun pada pantulan berikutnya, tampak sesuatu berdiri di belakangnya. Sebuah sosok yang sebelumnya tidak ada. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, namun cukup untuk membuatnya panik. Yen mengaku tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu ia juga menyatakan bahwa sejak kejadian tersebut, ia tidak pernah lagi melihat sosok tersebut. Video yang direkamnya kemudian diunggah ke internet dan memicu berbagai spekulasi. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang dilaporkan kehilangan salah satu anggota mereka dalam sebuah insiden kebakaran rumah. Peristiwa itu menyisakan duka sekaligus tanda tanya besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Menurut rekaman dari tim penyelidik, saat mereka kembali ke lokasi untuk memeriksa sisa struktur bangunan dan mencari penyebab kebakaran, kamera mereka menangkap sesuatu yang sulit dijelaskan. Di antara puing-puing yang hangus, terlihat sosok menyerupai manusia, samar namun cukup jelas untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Sosok tersebut tampak bergerak perlahan di area reruntuhan. Lebih mengganggu lagi, jika didengarkan dengan saksama, terdengar suara tangisan lirih dalam rekaman, seolah mengikuti pergerakan sosok tersebut yang berjalan mendekati kamera.